Jadi karena itulah kemudian Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak terjebak pada jawaban untuk membayar pajak atau tidak, tapi justru menempatkan pajak itu pada posisi yang benar, yaitu bahwa ini adalah bagian dari bentuk tanggung jawab dan penghormatan kita sebagai warga negara terhadap pemerintah. Selamat sore dan malam bagi umat yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk di dalam ibadah sektor pada sore dan malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan sebagai penolong sejati dalam hidup kita. Bawalah pergumulan dalam setiap doa bersama dengan Tuhan, sebab di dalam Tuhan kita tak akan pernah dikecewakan. Umat Tuhan, kita menyanyi Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 3 berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, dalam syukur kami hendak memuliakan nama-Mu yang kudus, dan atas tiap perbuatan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Sering kami merasa malu bila membandingkannya dengan banyak dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, namun dekaplah kami dalam karya keselamatan yang Tuhan telah berikan. Kuatkan kami agar senantiasa menjadi umat-Mu yang taat dan setia. Inilah doa permohonan yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur dari Mazmur 40 ayat 5 sampai 9. Bagi yang beribadah di rumah bersama di rumah boleh
membaca secara berbalasan. Mazmur 40 ayat 5 sampai 9 yang menyatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan, Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung. Aku tidak berkenan kepada korban sembelian. Saya ulangi, Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Demikian Mazmur. Gita Bakti 116 bait 1. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di kesempatan sore ini kita akan bersama-sama kembali masuk di dalam kesatuan dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah air kehidupan yang memberikan ketenangan bagi diri kami. Maka dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami agar dapat mendalami dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 6 sampai 7. Kitab Roma pasal 13 ayat 6 sampai 7. Roma pasal 13 ayat 6 sampai 7 yang menyatakan,
Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita pada hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada tidak hanya jemaat yang ada di kota Roma, tetapi juga kepada kita yang membaca bagian surat ini, bahwa setiap kita sebagai pengikut Kristus itu adalah memiliki dua keluarga negaraan. Yang pertama adalah warga negara dari kebangsaan kita di dalam dunia, tapi kita juga sekaligus memiliki status sebagai warga kerajaan Allah. Dengan demikian, orang-orang yang percaya kepada Kristus diajak untuk tidak hanya mengarahkan pandangannya kepada kerajaan sorga yang ada di atas, tetapi juga harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara di mana mereka tinggal dan berada. Karena itulah ketika kita bicara tentang pemerintahan, ketika kita berbicara tentang bangsa dan negara, tentu ada perangkat-perangkat yang harus kita taati. Salah satunya, saudara-saudara, adalah terkait dengan pembayaran pajak. Banyak kali orang menolak untuk membayar pajak, macam-macam alasannya. Salah satu alasannya adalah ketika mengetahui, ketika pembayaran pajak itu digunakan justru untuk melakukan hal-hal yang curang. Jadi kadang-kadang ada oknum pegawai pajak yang kemudian mencuri uang pajak itu, lalu kemudian dimanipulasi dan digunakan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Tapi persoalannya, saudara-saudara, adalah apakah itu kemudian menjadi sebuah pandangan yang fair, pandangan yang adil. Karena apa? Karena ini hanya berbicara tentang oknum yang tentu saja tidak bisa dikenakan secara luas kepada semua orang yang bekerja di instansi pajak. Jadi karena itu kita kemudian diajak untuk melihat hal-hal yang lain, yaitu terkait dengan aspek pemanfaatan daripada pajak itu untuk kepentingan bersama. Hal serupa sebetulnya saudara-saudara pernah juga ditanyakan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22, di situ diceritakan misalnya tentang bagaimana sejumlah orang Yahudi bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah mereka diperbolehkan atau tidak membayar pajak kepada Kaisar Romawi. Kita tahu bahwa pertanyaan ini sebetulnya mengandung jebakan terhadap diri Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menyuruh untuk tidak membayar pajak, maka itu bisa membuat Tuhan Yesus berurusan dengan pihak tentara Romawi
yang akan melihatnya sebagai seorang pemberontak. Tetapi kalau Tuhan Yesus menyuruh untuk membayar pajak, maka orang-orang Yahudi yang membenci tindak penjajahan yang dilakukan Kekaisaran Romawi, maka itu pasti akan membuat mereka meninggalkan dia. Popularitasnya akan merosot. Nah, posisi yang dilematis inilah yang kita lihat diketahui oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian ia memiliki jawaban yang bijak, jawaban yang berhikmat. Ketika kemudian Tuhan Yesus malah meminta agar supaya mereka menunjukkan mata uang yang digunakan untuk membayar pajak. Lalu Tuhan Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah yang ada pada uang logam itu? Saudara-saudara, pertanyaan itu tentu bermaksud untuk menjernihkan persoalan. Karena mata uang sebagai alat pembayar pajak itu justru memperlihatkan pengakuan atas wewenang kaisar di dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung. Artinya bahwa orang-orang Yahudi yang berhadapan dengan Tuhan Yesus justru berada dalam posisi terpaksa untuk mengakui bahwa ada wibawa kaisar dalam hidup mereka. Jadi karena itulah kemudian Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak terjebak pada jawaban untuk membayar pajak atau tidak, tapi justru menempatkan pajak itu pada posisi yang benar, yaitu bahwa ini adalah bagian dari bentuk tanggung jawab dan penghormatan kita sebagai warga negara terhadap pemerintah. Suka atau tidak suka, memang kehadiran pemerintah Romawi ya adalah bagian daripada rencana Allah dalam kehidupan mereka. Jadi karena itu membayar pajak kepada pemerintah Romawi tetap menjadi tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Jadi artinya kalau kita belajar dari kisah ini mau menunjukkan bahwa membayar pajak kepada pemerintah itu adalah suatu kewajiban. Ya, sekalipun, nah ini sekalipun kita atau mungkin juga orang-orang di sekitar kita itu tidak menyenangi pemerintahan yang ada. Jadi suka atau tidak suka kepada pemerintah, kita harus tetap menunaikan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pajak merupakan bagian daripada kebijakan yang diterapkan negara untuk melakukan pembiayaan atas sejumlah hal yang dibutuhkan. Banyak proyek pembangunan seperti jalan, fasilitas umum, atau menghidupi kebutuhan sosial dalam bentuk subsidi bagi saudara-saudara kita yang miskin dan berkekurangan, atau juga untuk memenuhi proyek pengembangan ekonomi masyarakat. Itu semuanya bertumpu pada penerimaan pajak. Sebagai warga negara kita diajak untuk kemudian menaruh kepedulian terhadap proses pembangunan bangsa dan negara kita. Apalagi kalau dalam proses pembangunan itu juga ada di dalamnya kebutuhan dari saudara-saudara kita. Tentu kita tidak ingin, misalnya ada jembatan yang dibutuhkan oleh dua desa yang selama ini dipisahkan oleh sungai yang lebar dan dalam, lalu kemudian terhambat cuma karena tidak ada dana. Kita juga tidak ingin punya sekolah-sekolah yang atapnya bocor. Kita juga tidak ingin ada jalan raya yang berlubang, lalu ujung-ujungnya malah dialihfungsikan jadi kolam lele. Jadi di sini saudara-saudara, melalui pajak yang kita bayarkan,
Kita tidak hanya bicara tentang program-program pemerintah saja yang harus dibiayai dan diwujudkan, tapi kita juga bicara tentang kepedulian kita kepada sesama. Apa yang kita bayarkan melalui pajak itu, itulah yang kemudian berkontribusi kepada terwujudnya hal-hal yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita mendukung proses ketaatan untuk senantiasa membayar pajak itu sebagai bagian dari hidup ketaatan iman kita kepada Tuhan. Mari kita selalu mendoakan, dan ini memang yang harus selalu kita doakan, agar supaya tiap-tiap orang yang dipercaya untuk kemudian mengelola pajak itu, supaya tetap berlaku jujur dan tidak memiliki niat-niat yang jelek untuk melakukan penyimpangan. Mari kita terus bangun semangat untuk membangun kehidupan bangsa kita agar semakin maju dan makin sejahtera, tentu juga dengan pertolongan dan bimbingan Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita membangun semangat itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 710 bait pertama dan kedua. Membayar pajak itu kewajiban bagi setiap rakyat Indonesia untuk membangun bangsa dan negara dan memajukan hidup rakyatnya. Sebagai rakyat kita harus taat membayar pajak kepada negara agar terwujud cita-cita bangsa, negara makmur dan sejahtera. Membayar pajak itu perintah Tuhan, setiap warga taat melakukan. Jadilah contoh dalam masyarakat, membayar pajak banyak gunanya. Sebagai rakyat kita harus taat membayar pajak kepada negara agar terwujud cita-cita bangsa, negara makmur dan sejahtera. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu pada kesempatan ini. Dan kami juga telah dikuatkan dan diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk senantiasa melihat tugas tanggung jawab kami sebagai warga negara. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggung jawab iman kami. Bapa di sorga, jadikanlah hidup kami sebagai kesaksian yang nyata bahwa kami sebagai pengikut-pengikut Kristus juga mencintai bangsa dan negara kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami melihat tanggung jawab yang harus kami lakukan terkait dengan pembayaran pajak, maka kiranya itu juga boleh kami lakukan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Tidak hanya ketika kami melihat beban yang harus kami bayarkan, tetapi kemudian kami juga belajar untuk melihat akan manfaat dari pajak yang kami bayarkan. Biar kiranya Tuhan,
kami boleh dengan penuh ketekunan melihat pajak itu sebagai bahagian yang juga akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup dari saudara-saudara kami yang ada di sekitar. Bila kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pajak yang dikumpulkan dan yang akan dikelola. Bila kiranya Tuhan Yesus memberikan semangat hidup yang takut akan Tuhan pada tiap-tiap pribadi yang diberikan tanggung jawab untuk mengaturnya. Kami serahkan Bapa di sorga dalam tugas dan tanggung jawab pengelolaan pajak ini. Bila kiranya semuanya dilandasi oleh sikap takut akan Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk tiap-tiap pengelolaan yang ada dalam berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah yang dibiayai oleh pajak ini. Semuanya juga boleh berjalan dengan baik dan semuanya akan dilandasi oleh semangat transparansi dalam keterbukaan, bahkan juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi banyak orang. Kami berdoa ya Allah Bapa di sorga juga di tengah-tengah situasi kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini. Bapa, dengan beragam varian dari COVID-19, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan yang timbul. Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa semuanya ini terjadi dalam sebuah rencana Tuhan yang besar untuk semakin menguatkan iman kami, agar kami semakin lebih matang di dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Bila kiranya kami juga semakin berdisiplin, semakin menjaga diri kami dengan baik. Bila kiranya Tuhan, kami juga akan terus mengembangkan semangat kepedulian satu terhadap yang lain. Khususnya Tuhan, ketika kami mengingat kehidupan saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan tengah mengalami sakit ataupun pergumulan-pergumulan dalam hal yang lain. Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami terus mendukung mereka dalam tiap-tiap hal yang dapat kami lakukan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan semuanya itu, sehingga menjadi berkat yang menyembuhkan dan memulihkan kehidupan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Bapa, di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami, Jemaat GPIB Pelangi Kasih Lawang, berkatilah ya Bapa, agar supaya di dalam campur tangan Tuhan, kami akan terus membangun kehidupan jemaat Tuhan ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Dan kami serahkan ya Bapa di sorga segala kegiatan yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat kami pada saat ini. Biar kira semuanya juga Tuhan Yesus memberkatinya. Kami juga berdoa dan menyerahkannya Bapa di sorga, terkhusus juga di tengah-tengah kehidupan baik jemaat kami maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kami yang mengalami dampak dikarenakan pandemi COVID-19, secara khusus di tengah-tengah dampak ekonomi. Bapa di sorga, biar kiranya Engkau juga melihat kebutuhan-kebutuhan hidup yang ada. Bahkan juga Engkau mengetahui apapun yang mereka perlukan dalam kebutuhan-kebutuhan yang lain. Biar kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati segala sesuatu, sehingga kehidupan ekonomi boleh berjalan semakin lebih baik, dan kehidupan masyarakat boleh semakin lebih sejahtera. Kami juga berdoa dan menyerahkannya Bapa, terkhusus juga di tengah-tengah kehidupan tenaga medis maupun relawan yang masih pada saat ini Tuhan berjuang di tengah-tengah penanganan COVID-19. Tuhan Yesus memberkati mereka, menjaga kesehatan mereka, dan yang senantiasa menyertai mereka pada saat melaksanakan tugas. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan menyerahkan dalam hidup kami selanjutnya dengan beragam rencana. Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam hidup kami masing-masing. Dan tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk kami yang boleh melayani Tuhan dalam kesempatan ibadah ini, baik kami sebagai presbiter, baik kami sebagai organis maupun pemandu pujian,
serta kameramen. Semuanya ya Bapa, kami serahkan apa yang boleh kami berikan dalam tugas pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus menerimanya menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami. Semuanya kami bawa dan sampaikan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Gita Bakti 77 bait 1 perpuluhanmu. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Tuhan, mari berdiri untuk kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang selalu menyertai kami. Dalam suka maupun duka, Tuhan adalah sahabat kami yang setia. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur dari hati kami. Ajar kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Amin.
umat Tuhan tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teguhlah di dalam membangun hidup iman bersama dengan Tuhan. Janganlah putus asa, karena Tuhan akan selalu besertamu sampai kapanpun. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Walau terkadang jalan hidupmu kelam, pelitamu tetap bersinar terang. Janganlah padam hanya karena gemelut. Tuhan inginkan kau bersinar terus di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa di dalam persekutuan bersama dengan Kristus sebagai Sang Anak dan kuasa-Nya di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kiranya damai sejahtera Allah dengan segala karunia-Nya beserta dalam hidup kita.